Berbicara tentang memaksimalkan hasil panen, dalam hal ini adalah budidaya cabai, tidak melulu harus membahas seberapa banyak pupuk dasar yang kita tabur, seberapa banyak pupuk susulan yang kita berikan setiap minggunya, dan seberapa hebat pestisida yang kita aplikasikan. Lah, terus bagaimana? Mari kita bahas. Selain pemberian nutrisi yang cukup pada tanaman cabai dan cara kita mengatasi hama dan penyakit, mari kita membahas bagaimana cara cabai tumbuh. Setiap tumbuhan yang Tuhan ciptakan mempunyai karakteristik berbeda. Contohnya tanaman cabai. Cabai tumbuh seperti halnya tanaman pada umumnya, tetapi menurut saya ada keunikan dalam cara tumbuh tanaman cabai ini, di mana tanpa kita melakukan pruning pun atau potong pucuk, dalam pembelahan selnya, cabai akan menghasilkan tunas air di setiap ketiak daunnya. Tetapi tunas air ini akan tumbuh tidak seperti batang utamanya, karena masih ada batang utama yang berperan membagi nutrisi ke setiap tunas air. Nah, sekarang bagaimana jika kita coba potong pucuk pada batang utamanya? Saat pucuk pada batang utama kita potong, otomatis bukan batang utama lagi yang berperan untuk membagi nutrisi. Nutrisi akan fokus kepada pembesaran tunas air yang muncul di setiap ketiak daun, dan hasil akhirnya akan didapat setiap tunas air akan tumbuh besar sama seperti batang utama. Nah, jika metode ini kita pakai akan didapat dalam satu pohon di awal kini sudah menjadi 4 batang utama. Dengan pemberian nutrisi yang cukup, 4 tunas air yang sudah menjadi sama besarnya dengan batang utama ini bisa hampir kita katakan akan setara dengan 4 pohon cabai pada umumnya. Perlakuan tanpa pruning, membuang tunas air sampai cabang Y dan potong pucuk menyisakan tunas air di setiap ketiak daun ini sudah bukan rahasia lagi bagi para petani cabai. Nah, sekarang bagaimana cara kita dapat memaksimalkan buah pada tanaman cabai? Video ini adalah suatu rentetan yang saya buat dari awal olah lahan, penanaman, pemupukan, dan perawatan. Di hari ini tepatnya tanaman cabai saya sudah mulai mengeluarkan bakal bunga, di mana saya akan melakukan pruning atau potong pucuk yang kedua kalinya. Kenapa? Memotong pucuk pada saat tanaman cabai berbunga akan memutus fase peralihan menuju fase generatif. Hal ini saya lakukan agar dari 4 tunas air yang sekarang sudah menjadi batang utama akan menghasilkan tunas air kembali yang akan menjadi serupa dengan keempat batang utama sebelumnya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan cara melakukan potong pucuk tahap kedua ini. Oke teman-teman, di hadapan kita sudah ada tanaman cabai merah keriting genap berumur 49 hari setelah tanam, di mana umur 21 hari setelah tanam kita sudah melakukan pruningan yang pertama ya, dan kita menghasilkan 4 tunas air seperti ini yang sama seperti batang utamanya ya. Metode pertama sudah kita lakukan dan sekarang melakukan metode kedua, di mana saat tanaman ini berbunga ya, tepatnya di 49 hari setelah tanam ini kita akan melakukan pruning yang kedua ya, bertujuan untuk menyetop atau memberhentikan fase menuju generatif ya, atau berbuah nantinya. Jadi maksudnya di sini ketika kita potong seperti ini teman-teman, nah jadi nanti batang ini akan menghasilkan tunas air kembali ya, tunas air di setiap ketiak daunnya, dan tunas itu akan kita maksimalkan sama besarnya seperti batang utama. Jadi kembali lagi ke awal seperti itu teman-teman ya, yang diharapkan nanti akan memaksimalkan hasil buahnya ya, seperti itu. Jadi cara potongnya seperti ini aja, tinggal potong seperti itu ya, seperti ini. Nah, seperti ini juga. Nah, kita potong semuanya. Oke, saya ulang di sini. Ini dia sudah keluar bunga seperti itu ya. Tinggal kita potong aja. Ini juga kita potong. Ini juga kita potong di sini dan di sini. Jadi
beberapa hal yang harus kalian perhatikan adalah pemakaian benda atau alat seperti ini ya, harus tajam dan harus steril ya. Sebelumnya saya sudah semprotkan dengan alkohol dan cuaca teman-teman. Cuaca semestinya harus kalian perhatikan saat pemotongan ini. Cuaca harus panas ya, harus terik seperti itu, agar nanti luka yang kita hasilkan pada tanaman cabai cepat kering dan tidak menimbulkan penyakit nantinya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi setelah pruning ini nanti di setiap ketiak daun seperti itu ya, akan menjadi tunas kembali ya. Kembali lagi dia ke masa vegetatif ya, menumbuhkan tunas air kembali. Nah, jadi ini adalah contoh tanaman cabai yang kita pruning kedua kalinya. Kunci keberhasilan dalam menggunakan metode ini adalah pemberian nutrisi yang cukup pastinya, dimana sebelumnya kita memberikan nutrisi hanya cukup 1 minggu sekali. Nah, sekarang kita akan berikan nutrisi sesering mungkin dengan dosis yang rendah. Akan serimbun apa tanaman cabai ini dan seberapa banyak cabai yang akan dihasilkan dalam satu lobang setara 16 batang ini? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.